Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Puspitasari dari Fakultas Ekonomi Bisnis dengan jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang COSO. Di sini saya mengambil mata kuliah Auditing 1. Pengertian atau definisi COSO. COSO kepanjangan dari Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Enterprise Risk Management. COSORM sendiri adalah kerangka kerja manajemen risiko korporasi yang diterbitkan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission Amerika Serikat pada tahun 2004. COSOIRM ini merupakan pengembangan dari kerangka kerja COSO untuk pengendalian internal yang diterbitkan tahun 1992. Jadi, COSO pada tahun 2004 ini adalah pengembangan dari tahun sebelumnya. Kerangka kerja COSO ini terdiri atas 8 komponen dan 4 kategori sasaran yang mengoperasikan dalam bentuk kubus. Kerangka konseptual pengendalian internal COSO sekarang telah menjadi standar di seluruh dunia untuk mengendalikan pengendalian internal. Misi utama dari COSO adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas melalui etika bisnis, pengendalian internal yang efektif, dan corporate governance. 8 kerangka kerja COSO ERM dalam bentuk kubus adalah: yang pertama, lingkungan internal, terdiri dari strategi, cooperation, reporting, dan compliance. Yang kedua, penentuan tujuan. 3, identifikasi kejadian. 4, penilaian resiko. 5, respon resiko. 6, kegiatan pengendalian. 7, informasi dan komunikasi. 8, pengawasan. Konsep dasar COSO IRM itu ada pada dasarnya. Konsep dari Enterprise Risk Management Integrated Framework adalah mengembangkan konsep internal kontrol yang bebas dari pengaruh dan semakin memfokuskan pada aspek manajemen risiko perusahaan. Konsep ini tidak bermaksud untuk menggantikan kerangka kerja internal kontrol yang ada, melainkan menjadi suatu kesatuan. Para manajer dapat memuaskan kebutuhan internal kontrol maupun untuk para manajer dapat memanfaatkan Enterprise Risk Management Integrated Framework baik untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan internal kontrol maupun mendukung proses manajemen risiko. Jadi, harus dapat diantisipasi dan dikendalikan oleh para manajer adalah sampai seberapa jauh kemampuan suatu perusahaan siap menghadapi dan menerima risiko dalam upaya penciptaan nilai perusahaan. Tujuan manajemen risiko perusahaan ke dalam beberapa kategori utama itu ada 4. Yang pertama itu strategik, kedua reporting, ketiga operations, keempat compliance. COSO IRM framework di berbagai usaha ekonomi di dunia dikenal sebagai kerangka kerja penerapan IRM yang sesuai dengan sudut pandang pengelolaan risiko dan sosial budaya suatu bangsa. Model kerangka kerja IRM yang digunakan oleh berbagai industri sampai saat ini adalah British Standard IRGC, International Risk Governance Council, kemudian COSO, lalu New Zealand Standard dan ISO, International Standards Organization tahun 2009. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai COSO. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.